Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam muda. Sekarang Anda bertemu dengan saya, Kepala Lab Matematik, di mana Lab Matematik Universitas Ahmad Dahlan ini berlokasi di kampus 4, gedung kedua. Lab Matematik ada 3 lab besar, yakni Lab Komputasi Dasar, di mana lab komputasi dasar ini memberikan bekal kepada semua mahasiswa matematik terkait dengan software dasar umum seperti halnya pemrograman di dalam bidang statistik maupun numerik. Adapun lab yang kedua ada lab pemodelan dan komputasi. Ini berisi terkait dengan pemodelan matematik tingkat lanjut, di mana mahasiswa semester 5 matematik diharapkan sudah mampu mengoperasikannya. Adapun lab yang ketiga adalah lab riset dan tugas akhir. Di sini kita lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi dalam rangka untuk memperdalam pemodelan-pemodelan yang ada di matematik yang telah kita pelajari di semester 5, yakni menyangkut big data, menyangkut sentimen analisis, maupun terkait dengan klasterisasi dari data-data yang sifatnya besar-besar. Lab matematik telah dibekali dengan hardware yang cukup memadai, di mana sebagian besar atau komputer yang kita memiliki RAM minimum 8, dan dengan RAM yang segitu besarnya insya Allah sudah cukup mumpuni untuk pengolahan data-data terkait dengan big data yang sekarang lagi tren. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Dahlan Muda, selamat bergabung di matematik, dan selamat bertemu dengan saya nanti di lab matematik di dalam perkuliahan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Dahlan Muda Matematika Universitas Ahmad Dahlan, selamat bergabung di program studi Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Program studi Matematika Universitas Ahmad Dahlan terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Prodi Matematika berkomitmen untuk menciptakan sarjana matematika yang handal dengan dilandasi nilai-nilai Islam serta dibekali dengan semangat kewirausahaan. Konsentrasi yang ditekankan pada kurikulum program studi matematika adalah ilmu-ilmu matematika dan komputasi saintifik. Program studi matematika memiliki 8 orang dosen dengan penguasaan ilmu yang mumpuni, terdiri dari 3 orang lulusan S3 dan 5 orang lulusan S2. Visi program studi Matematika UAD adalah menjadi program studi yang unggul dalam penguasaan matematika dan komputasi saintifik yang berkualitas global dan dijiwai nilai-nilai Islam. Misi program studi matematika antara lain: 1. Menyelenggarakan perkuliahan dan pada topik matematika dengan pendekatan komputasi saintifik. 2. Menyelenggarakan penelitian matematika di bidang sains, engineering, dan practical life. 3. Menjalin kerjasama dan pelayanan pada masyarakat di bidang matematika dan komputasi. Yang keempat, mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kegiatan program studi. Fasilitas pembelajaran di program studi matematika sudah didukung ruangan yang sejuk dan modern, dengan fasilitas laboratorium yang menunjang. Keunggulan program studi matematika pada penguasaan ilmu-ilmu matematika dan komputasi saintifik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang teman-teman di kelas dasar. Di hari ini kita akan ngebahas
di bagian 4 ya. Itu sebenarnya materi minggu lalu, tetapi kita bahas ulang lagi yang sudah saya sampaikan di classroom ya. Kita akan ngebahas langsung dua, yaitu di data frame, baik di Python dan di R. Nah, oke. Sebentar saya green. Oke. Oke, sudah bisa dilihat ya teman-teman? Sudah. Oke, baik. Yang ikut sekarang di classroom ada 43 orang ya. Ini untuk siang ini kita khusus di kelas dasar. Kemudian untuk yang kelas mahir, sementara di minggu ini kita geser di Jumat pagi sesuai kesepakatan ya. Nah, siang hari ini kita akan belajar tentang data frame. Nah, sebenarnya konsep data frame ini adalah konsep yang bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang data scientist itu memang ini adalah data yang konsep struktur data yang harus kita kuasai. Nah, setelah saya pelajari begitu, ternyata baik di R dan Python ini ya identik gitu. Makanya kita bisa mempelajari keduanya sekaligus kayak gitu sebenarnya. Nanti tinggal hanya perbedaan sintaknya saja kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin lihat, saya sudah bikin 2 modul ya. Cuman yang di R belum saya sharing, tetapi saya susun sama persis gitu. Jadi teorinya sama, kemudian table of content-nya juga sama, daftar isinya sama kayak gitu. Kemudian nanti juga susunannya sama. Jadi yang berbeda itu murni hanya di sintaknya saja. Baik, mari kita langsung mulai saja. Sebelumnya, mari kita awali pertemuan di siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari di siang hari ini bermanfaat dan bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang akan kita hadapi di kehidupan nyata di masa depan. Oke, hari ini kita juga melakukan live streaming di channel Hobi Data. Jadi bagi teman-teman data antusias, sahabat data, kayak gitu kita dipanggilnya di Pusat Studi Data Science. Selamat datang di video Pejuang Data. Ini adalah salah satu program akademi dari Pusat Studi Data Science di program studi matematika Universitas Ahmad Dahlan yang sebenarnya ini khusus untuk mahasiswa matematika UAD. Tetapi untuk materi-materi yang dasar seperti ini kita sharing di channel Hobi Data. Jadi teman-teman yang ingin belajar dasar-dasar data science bisa terus mengikuti konten-konten yang ada di channel Hobi Data. Baik, kita langsung mulai. Yang pertama adalah data frame. Nah, di modul ini yang pertama kita belajar dulu yang ada di Python dulu. Kemudian nanti kita lanjut di R dengan konsep yang sama. Oke, data frame itu apa sih? Kayak gitu. Nah, intinya data frame itu bayangannya itu seperti data tabel kayak gitu teman-teman. Biasanya kita sebut sebagai spreadsheet gitu. Nah, bedanya apa? Kemarin kita sudah belajar beberapa struktur data, diantaranya ada vektor gitu. Vektor itu kalau di Python itu hanya bisa menyimpan barisan data yang tipenya cuma satu gitu. Jadi misal kalau sebuah dari satu vektor itu kalau numerik semua, kalau karakter semua kayak gitu. Nah, kemudian diperluas lagi setelah vektor ada list. List itu dalam satu barisan itu kita bisa menyimpan
berbagai macam tipe data. Nah, itu tetapi masih dalam satu dimensi ya. Nah, kemudian ada bentuk dua dimensi. Nah, kalau di R kita ada namanya matriks. Memang benar-benar disebutnya fungsinya pun namanya matriks karena R itu kita disusun untuk statistical computing gitu. Jadi memang fungsi-fungsinya itu menggunakan bahasa-bahasa matematis dan statistik. Jadi ada di situ langsung fungsinya matriks. Kemudian sedangkan di Python itu tidak ada, tetapi nanti kita akan belajar matriks melalui Python itu bisa menggunakan NumPy yang akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, matriks itu adalah datanya dalam susunan dua dimensi, yaitu X dan Y, tetapi hanya terbatas pada satu tipe saja. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kan kita butuh tuh. Realitanya, tabel-tabel itu kan tidak hanya menyimpan sebuah tipe data saja. Nah, si data frame ini adalah struktur data untuk mengakomodasi susunan data seperti itu. Jadi data frame adalah struktur data yang memungkinkan kita menyimpan beberapa variabel lebih dari satu tipe gitu. Nah, kemudian yang lebih bergunanya lagi seperti itu adalah kita bisa mengimport dari ekstensi secara umum itu CSV atau mungkin bisa juga di file Excel. Nah, nanti kita akan pelajari dua-duanya. Oke, yang pertama karena kita menggunakan Python maka ada dua library utama kita gunakan. Yang pertama itu adalah Pandas. Nah, Pandas ini memang khusus untuk mengolah data frame gitu. Jadi library khusus untuk mengolah data frame di Python itu namanya library Pandas. Nah, kemudian kita aktifkan dulu. Nah, kemudian untuk NumPy, karena kita nanti mungkin nanti jadi kita juga aktifkan library NumPy seperti itu. Nah, kemudian yang pertama kita mulai dari membentuk atau membuat data frame pada Python. Bentar, saya nanti kalau teman-teman mau nanya bisa langsung nyalakan mic-nya ya, langsung nanya aja kayak gitu. Oke, yang pertama adalah kita mau membuat data frame. Nah, data frame itu seperti ini ya, inputnya udah langsung kelihatan ya. Jadi sebuah data yang terdiri dari satu kolom dan 7 baris kayak gitu. Nah, pertama kita tuliskan isi-isinya ini, isi datanya itu dalam sebuah list. Nah, misal aku beri nama list 1. Kemudian menggunakan sintak ini dari Pandas, fungsinya data frame, langsung nama listnya. Nah, kita akan memperoleh sebuah data frame seperti ini. Jadi indeksnya secara otomatis mulai dari 0 sampai yang terakhir. Kemudian nama kolomnya itu secara default itu menggunakan indeks angka mulai dari 0. Itu bisa di run. Nah, hasilnya sama. Nah, terus bagaimana kalau kita mau mengganti namanya? Nah, kalau untuk menamainya nanti tinggal ada dua yang bisa kita namai. Yang pertama adalah kolomnya sama indeksnya. Nah, menggunakan sintak yang ada di sini, teman-teman bisa amati nanti lebih lanjut. Untuk indeks bisa kita rubah. Jadi tadi 0, 1, 2, 3 ini saya rubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kolom namanya saya ganti dengan nama buah. Dengan susunan sintak yang seperti ini. Nah, yang perlu dipahami nanti kalau jumlah, misal indeksnya ini, kan ini datanya ada 7 tuh. Misal ini kurang dari 7, maka tentu nanti akan error ya, gitu. Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau tidak hanya satu nih, gitu. Tidak hanya satu kolom kayak gitu. Terus kalau satu kolom kayak gini kan, kita nggak perlu pakai data frame, kita pakai struktur data yang lain kan bisa. Nah, kemudian kalau untuk 2 kolom sama. Nah, ini saya buat yang susunannya sederhana, mudah dipahami itu tetap pakai 2 list dulu sebelum nanti pakai konsep dictionary gitu. Nah, dengan 2 list ini maka kita harus menggabungkannya jadi dulu menggunakan fungsi zip. Nah, jadi konsepnya adalah kita gabungkan dulu 2 list ini menggunakan fungsi zip
Setelah itu setelah jadi 2 nih kayak gini, ini nanti kalau nggak ada columns ini, nggak diganti ini, nanti dia akan secara default 01. Nah ini langsung saya ubah nama kolomnya menjadi nama buah dan harga per kilogram. Kayak gitu. Jadi fungsi zip ini untuk membuat atau menggabungkan 2 list ini menjadi sebuah pasang list gitu ya. Ini bisa lebih dari 2 ini zip ini gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi susunannya mudah dipahami, yaitu adalah ini satu list, dan jadi data frame, terus tak ganti namanya kayak gitu. Tetapi kalau kita lihat kayak gini kan sebenarnya ini kolom 1, kolom 2. Bagaimana kalau susunannya itu per baris kayak gini? Listnya itu per baris. Baris 0, baris 1, baris 2. Nah, itu namanya kita menggunakan list multidimensi. Nah, list ini misal kita menggunakan list ukurannya ini ya, kita menggunakan list yang multidimensi, artinya di dalam list itu ada list lagi gitu. Jadi di dalam list ini ada list Haikal 21, list Indra 20, list Mujid 22, list Satria 21. Nah, ini adalah list kita. Jadi ada list di dalam list atau kita sebutnya list multidimensi. Nah, kita bisa tuh langsung kayak gitu. Artinya nanti kita akan membuat data frame itu berdasarkan list multidimensi ini. Nah, karena susunannya udah multidimensi seperti ini, maka sebenarnya kita sudah membuat sebuah struktur data seperti matriks seperti ini. Tinggal kita ganti namanya atau nama variabelnya, yaitu nama dan umur. Oke. Itu. Kemudian yang terakhir, yang ini sebenarnya sering teman-teman bisa cari di internet tuh, itu langsung ke dictionary. Kenapa? Karena di dalam dictionary kita memungkinkan menyimpan data dalam bentuk pasang-pasangan gitu. Jadi adalah nama variabel, isi variabelnya, nama variabel, isi variabelnya, nama variabel, isi variabelnya. Ini menggantikan konsep fungsi zip yang ada di atas ini tadi, gitu. Nah, nanti teman-teman bebas mau nyaman yang mana kalau lagi mengerjakan project, bisa pakai zip ini, bisa pakai dictionary. Nanti tinggal teman-teman terbiasanya yang mana. Oke. Ini ya, kita coba lebih dari ini yang biasanya memang paling praktis sih, yang dictionary yang sering saya temukan kayak gitu. Mungkin ini cara yang paling praktis. Nah, intinya nanti dalam fungsi data frame itu inputnya bukan lagi list tetapi sebuah dictionary. Nah, secara default maka key-nya itu tadi, key-nya itu menjadi namanya, nama kolomnya, value-nya menjadi isi dari kolom itu kayak gitu. Nah, itu untuk membuat data frame gitu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mengimport dari format file yang biasa untuk menyimpan spreadsheet. Yang pertama adalah CSV, kemudian nanti kita juga pakai Excel. Nah, saya memang lebih merekomendasikan CSV. Kenapa? Karena nanti untuk data yang lebih besar, CSV ini secara memori dia lebih kecil kayak gitu untuk menyimpan data-data kayak gitu. Jadi memang saya lebih terbiasa menggunakan format CSV. Tetapi kalau teman-teman terpaksa ingin tetap menggunakan Excel juga bisa. Nanti juga saya sudah menyediakan sintaknya di bawah ini kayak gitu. Kalau di Python itu tidak perlu mengimport library lain, cukup menggunakan Pandas. Cuman kalau di R nanti kita butuh library khusus untuk data-data atau membaca data dari Excel. Nah, bedanya kalau yang atas tadi kita membuat data frame, maka kita menggunakan fungsi read CSV, kemudian langsung masukkan path-nya. Nah, ini saya sediakan datanya secara online, jadi teman-teman tidak perlu mengkopasnya ke directory teman-teman sendiri, di komputer teman-teman sendiri langsung. Selama ini tidak saya pindah dari GitHub saya, maka ini harusnya bisa terbuka dengan baik kayak gitu. Oke. Nah, yang pertama saya mendefinisikan sebuah data frame. Biasa kita singkat dengan DF ya. Kalau DF itu data frame biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya ini bebas, teman-teman bisa dirubah sesuai keinginan teman-teman kayak gitu. Kemudian di sini saya menampilkannya tidak
menggunakan print tetapi menggunakan DF agar tampilannya seperti ini. Nanti bisa juga sih di print. Coba kita tunjukkan saja lebih enak mana dilihatnya. Nah, kalau menurut saya akan lebih nyaman tadi kalau mungkin tidak terlalu banyak ya. Itu kita panggil aja nanti tampilannya akan seperti ini, jadi lebih terlihat bentuk spreadsheet-nya kayak gitu. Nah, ini kalau kita mengimport dari format CSV, kuncinya adalah menggunakan fungsi read CSV. Sama dengan yang di Excel. Nah, cuman ini karena Excel itu kalau saya upload di GitHub, itu nggak bisa dapat row kayak gini ya, row GitHub user content. Maka nanti teman-teman perlu mengupload ini ke directory di Google Colab teman-teman. Filenya sudah saya upload di Classroom. Nanti teman-teman upload dulu, pastikan ada di sini, baru ini bisa dijalankan. Nah, karena hasilnya sama, saya skip aja. Yang penting intinya sama kayak gitu. Cuman kalau Excel itu dia akan membaca dua tipe paling tidak, yaitu XLS sama XLSX kayak gitu. Saya skip aja, kemudian mulai di eksplorasi data frame. Atau kita mau tahu nih tentang data itu. Nah, misal kalau pakai Excel atau mungkin pakai spreadsheet, Google Spreadsheet, atau mungkin Minitab, atau mungkin yang lain, kita akan langsung melihat datanya seperti itu. Nah, kalau di Python, di programming kayak gini, kadang kita untuk menampilkannya, ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah kita tampilkan langsung dipanggil DF seperti itu. Maka secara default kalau di Python dia akan menampilkan 5 teratas dan 5 terbawah, kemudian di tengah-tengahnya akan di skip dengan titik 3 seperti ini. Nah, kalau kita hanya menginginkan 5 data teratas, itu maka kita menggunakan fungsi head namanya, df.head, nanti akan menampilkan 5 data teratas. Nah, ini bisa kita custom teman-teman, misal kita ingin menampilkan 8 data teratas, tinggal dikasih kode angka di situ, maka akan menampilkan sesuai data teratas yang kita inginkan. Meskipun nanti kalau terlalu banyak juga dia akan disingkat kayak gitu. Jadi ya mungkin 8 sampai 10 atau mungkin berapa gitu yang nggak terlalu banyak gitu. Tujuannya untuk memudahkan kita untuk melihat data yang kita gunakan. Kalau yang teratas itu sintaknya head, maka yang paling bawah kepala gitu ya, maka yang paling bawah namanya tail. Konsepnya juga sama. Setelah default adalah 5 data terakhir, bisa kita ganti, misal 9, maka dia akan menampilkan 9 data terakhir, kayak gitu. Nah, tujuannya apa sih? Paling tidak kita sudah bisa ngintip nih, ada berapa baris kayak gitu, kalau kita melihat yang dari tail itu. Atau mungkin nanti kalau datanya misal tanggal kayak gini, mungkin kita bisa lihat, oh ini masih konsisten nih, jangan-jangan di akhir-akhir ini mungkin isinya NA kayak gitu. Ya, tapi lebih penting kita untuk melihat data paling atas dan paling bawah sih, seperti itu. Nah, itu yang pertama yang biasa kita lakukan pertama kali itu langsung lihat datanya, yaitu head dan tails gitu. Atau mungkin beberapa baris yang ingin kita lihat pertama kali kayak gitu. Kemudian yang penting juga adalah melihat ukurannya. Ada berapa baris, ada berapa kolom kayak gitu. Nah, itu kalau di Python menggunakan shape tanpa buka kurung tutup kurung ya teman-teman. Nanti mungkin kalau mau yang terbiasa menghafal kayak gitu, ini juga kalau shape nggak pakai perlu buka kurung tutup kurung, langsung df shape. Nah, ini yang ditampilkan adalah baris dulu baru kolom. Ada lebih dari 9.000 baris, hampir 10.000 ya, dan 9 kolom. Kemudian kalau kita mau lihat nama-namanya, nah ini kan sebenarnya ada 9 tuh, tapi cuman kelihatan di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, terlihat semua ya. Nah, misal kalau kita punya 20 kolom atau 30 kolom, maka ini tidak memungkinkan untuk kelihatan semua. Nah, bisa kita mengecek nama kolomnya menggunakan columns.values. Itu. Nah, intinya kita ingin melihat nama kolom gitu dari ini. Nah, nanti akan tampil dalam bentuk array. Nama-namanya ada order ID, order date, customer ID, segment, kategori, subkategori, sales, quantity, profit. Kemudian tipe dari nama-nama kolom ini ya tentu objek kayak gitu ya. Nah, kenapa dot values? Nah, df columns ini itu tuh sebenarnya
menampilkan nama kolom. Jadi df kolom itu tuh nama kolom kayak sebuah list nama kolom. Terus kalau kita mau ngambil value-nya di situ, maka ditambahin lagi values dari situ. Oke, coba ya, dieksplorasi aja, bisa nggak? Nah, itu kan langsung kayak gini nih. Jadi ada indeks kayak gini. Nah, untuk mengambil isinya aja, maka kita tambahin lagi values gitu. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu nama-namanya, kita mau tahu tipe datanya. Seperti yang sudah kita pelajarin kemarin kan ada banyak tipe data tuh. Ada numerik, ada string kayak gitu, ada juga kompleks kayak gitu. Nah, kita mau lihat nih, masing-masing kolom tuh data tipenya apa sih? Ada objek juga kayak gitu. Maka kita pakai df terus types. Nanti dia akan menghasilkan informasi seperti ini. Order ID tipenya objek, order date tipenya objek, dan seterusnya. Gitu. Terus ada ini lagi, kalau df type ini, date type ini, itu hanya tipe data masing-masing kolomnya. Nah, kalau di sini, kalau kita pakai info, ini maka beberapa yang di atas itu tadi langsung tampil teman-teman. Bahkan ada tambahan, apakah ada data yang nol, kayak gitu. Nah, di sini akan menghitung ada berapa, dan ini nggak ada, berarti nggak ada data nol, kayak gitu ya. Nah, menggunakan info ini kita langsung bisa dapat nama kolom, tipe datanya apa, keterangan ada jumlahnya berapa data nol di sini atau data kosong, gitu. Kemudian ada berapa baris, gitu. Kalau jumlah kolomnya dilihat dari sini ya gitu teman-teman. Menggunakan df.info. Nah selanjutnya untuk data-data numeris kita tuh apalagi secara statistik kita harus tahu dong data kita tuh meannya berapa, maksimalnya berapa gitu. Nah itu kan dalam rekapitulasi atau summary dari statistiknya. Kalau di R kita menggunakan fungsi summary, maka kalau di Python kita menggunakan fungsi describe. Nanti hanya akan menampilkan informasi statistik dari kolom-kolom yang tipenya numerik. Nah, mungkin kalau di sini, mungkin ada data nih, yang harusnya tuh tipenya numerik. Float atau integer kayak gitu. Tapi ternyata dia objek. Maka kita langkahnya harus mengubahnya dulu. Gitu. Nah kebetulan ini enggak ya, jadi yang tidak numerik, yang numerik. Jadi yang numerik ada 3 yaitu penjualan, kuantitas, dan keuntungan. Oke. Nah ini yang penting. Selanjutnya yaitu adalah slicing atau mungkin nanti juga dilanjut querying gitu atau mengambil data dari sebuah data frame kayak gitu. Cuman dengan beberapa kriteria atau kita pengennya apa gitu. Nah, pertama, di Python ini data frame dipandang sebagai sebuah ya data frame gitu, data dalam frame. Tapi bukan matrik. Artinya kita langsung bisa ngambil berdasarkan indeks seperti ini. Indeks seperti ini, yaitu data frame baris 0, baris pertama sampai baris sebelum ke 10. Ya seperti di list kemarin ya, gitu. Nah, ini secara default akan menampilkan seluruh kolom. Jadi tidak bisa kita langsung koma terus kolomnya kayak gitu, nggak bisa. Karena di konsepnya data frame itu tidak seperti matrik kayak gitu. Jadi kita hanya bisa melakukan ini untuk barisnya saja. Berapa? Misal sampai 6 aja gitu. Tapi nanti yang 0 sampai 5 kayak gitu ya. Nah, terus karena tadi kolomnya ada nama-namanya gini, kita harus bisa panggil melalui namanya. Di kurung ini langsung apa? Jangan lupa pakai tanda petik. Ini kalau 1 ya. Kalau 1 langsung kayak gini. Nah ini tampilannya kan beda ya teman-teman. Kalau ini dia masih data frame, bentuknya seperti ini. Kalau ini udah seperti ini, artinya dia udah dalam bentuk series atau dalam bentuk list kayak gitu. Karena ini tidak ada tanda array di sini, berarti ini bukan array, dia udah dalam bentuk series atau list kayak gitu. Nah, yang nanti selanjutnya nanti bisa nggak langsung diterapkan fungsi-fungsi mungkin main atau sum gitu. Nah, nanti teman-teman harus lihat dulu ini kalau seperti ini tuh tampilnya apa. Kalau series mungkin bisa dikasih
fungsi apa kayak gitu. Misal kita mau lihat rata-ratanya atau apa, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, atau kita tidak pakai kurung siku ini tapi langsung titik kemudian nama variabelnya apa. Asal nama ini tuh dicatatkan sebagai variabel di sini, maka dia akan menampilkan seperti ini. Nah, tetapi ini tidak bisa kalau misal teman-teman pakai variabel terus namanya salah satu fungsi di sini. Misal namanya info. Itu lebih baik tidak digunakan ya. Kayaknya nggak bisa gitu. Ini harus di luar dari nama-nama fungsi yang ada di Python. Jadi bisa pakai titik nama variabelnya atau pakai kurung siku. Oke, itu tadi kalau cuma satu kolom. Bagaimana kalau kolomnya lebih dari satu? Maka kita harus pakai list di dalam ini. Harus kita simpan dalam list, gitu. Ini yang penting teman-teman. Jadi nanti kalau belum terbiasa langsung tulis dua, kok error ya? Nah, nggak bisa, karena kita harus di dalam list. Bentuknya harus sebuah list. Makanya ada dua kurung siku di sini. Tinggal namanya apa? Nah ini namanya nggak harus urut. Ini kan harusnya customer ID dulu baru profit kan. Tapi saya bisa memanggil profit kemudian customer ID. Bisa kayak gini gitu. Nah, ini karena langsung kayak gini maka karena ini bentuk data frame ya, maka dia akan secara otomatis kayak gini. Tampilannya 5 atas 5 bawah. Coba kita terapkan head apakah bisa? Bisa. Kenapa? Karena outputnya ini masih berupa data fungsi yang head atau tails kayak gitu. Nah ini yang di bawah ya. Oke, kita kirain nggak ada, ternyata udah ada. Oke, ini saya run ulang. Itu bisa seperti ini. Nah selanjutnya, tadi kan saya bilang kalau mau df terus indeks kayak gitu ya. Ini hanya bisa untuk baris. Bagaimana kalau mau baris terus kolom sebagaimana matrik kayak gitu. Kalau kita terbiasa pakai indeks kayak gitu, sebagaimana kita mengakses matrik di MATLAB mungkin atau di R, kalau teman-teman sudah belajar sebelumnya, nah kita tinggal tambahkan fungsi ilog di sini. Itu nanti kita akan langsung memperoleh data, ini udah mulai querying ya, atau mengambil data dari data frame gitu ya, itu di baris ke-0, kolom kedua. Indeksnya ingat dari 0 sampai dari 0 gitu ya. Dari 0 sampai -1. Berarti coba kita bandingin sama ini. 0 terus 2 gitu. Coba aku panggil df-nya dulu. Nah. Baris pertama, kolom kedua. Baris pertama kan ini, gitu ya. Terus kolom kedua, 0, 1, 2. Nah, CG 12520. Nah, kita peroleh ya, kayak gitu. Jadi ini untuk mengakses data berdasarkan baris dan kolom Oke, paham ya, ini mudah dipahami. Nah, kalau dalam bentuk interval ya tinggal pakai titik 2, kayak gitu dari berapa sampai sebelum berapa, ingat indeksnya sama seperti kita pakai list, kayak gitu. Oke, itu tadi kalau kita berdasarkan koordinat ya. Koordinat itu artinya indeksnya atau mungkin nama kolomnya kayak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mau ambil data, ada kriterianya nih. Misal datanya lebih dari sekian atau sama dengan sekian gitu. Atau yang isinya apa gitu. Nah, ini ada beberapa cara ya. Nah, yang pertama kita bisa langsung menggunakan logika kayak gitu. Ini ada dua. Yang pertama adalah ini nampilin nilai maksimal yang bawah, kalau yang atas tuh angka tertentu misal. Nah ini kalau teman-teman caranya adalah, kalau saya dulu belajarnya gini. Mungkin saya kasih space ini biar agak lebih terini. Data frame gitu, dalam data frame. Saya ingin kolom apa, kriterianya apa. Data frame dulu saya panggil. Kemudian kolomnya kemudian saya definisikan, baru syaratnya di sini, gitu. Nah, kalau ini
kita pakai fungsi sih sebenarnya. Kalau ini pakai fungsi maksimalnya berapa, jadi saya ambil profit kemudian ngambil maksimalnya. Kalau ini saya ngambil data di profit itu kemudian yang nilainya lebih dari 68714. Perhatikan, kalau yang bawah ini karena saya nerapin fungsi dalam print, makanya nampil hanya satu nilai di profit itu. Jadi saya ambil profitnya doang, saya ambil maksimalnya, maka hasilnya cuma satu. Nah, kalau yang atas, saya mengambil semua kolom dengan syarat di kolom profit itu nilainya lebih dari sama dengan 68714. Makanya hasilnya seperti ini. Gitu. Kenapa saya pakai print? Kenapa nggak saya langsung gitu? Karena saya menuliskan dua sintak di sini. Jadi biar tampil secara bersamaan, saya pakai fungsi print. Oke. Oke, ini terjadi perubahan gitu. Kenapa? Mungkin kita di atas tadi udah melakukan beberapa ini ya teman-teman. Nanti bisa saya cek lagi. Oke. Yang atas ini empty data frame, mungkin ada kesalahan kayak gitu. Coba saya cek lagi. Oke, masih sama ya, harusnya tidak ada perubahan. Coba kalau saya manual, df, terus, nah, lebih aman nanti ketika teman-teman ketik data frame-nya gitu, terus buka kurung, nah tunggu aja dia muncul. Untuk menghindari apa? Menghindari salah ketik. Tuh. Nah ini kan tinggal milih tuh. Baru lebih sama dengan 68714. Oke. Nah, ini masih kosong ya. Oke, kalau lebih dari aja, ada nggak? Kosong juga. Oke. Kurang tahu terjadi apa. Mungkin buat teman-teman yang kemudian dapat ini mungkin kemarin bisa-bisa aja ya. Cek. Oke. Profit, float. Harus yang bisa. Oke. Apakah perlu? Kayaknya enggak deh. Gini. Error. Oke. Coba saya ganti yang segmen. Oke. Tadi saya cuma mau cek consumer. Oke. Nah, ini terjadi error ya teman-teman. Saya nggak tahu, mungkin kita bisa runtime-nya.
cuman untuk menghindari waktu aja. Ini harusnya bisa gitu ya. Saya kurang tahu apa problemnya, harusnya bisa. Nah, contohnya ini saya coba di yang lainnya juga bisa. Jadi sama dengan customer kita dapat yang di segmennya consumer semua kayak gitu. Nah, nanti coba kita cek ulang lagi deh kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita udah ngambil tuh nilainya maksimal, kita kadang pengen tahu nih, dia di indeks berapa sih gitu kan. Oke, suara saya aman ya? Halo, Indra? Oke. Saya di sini kok nggak tahu di panel saya kok nggak gerak itunya apa, tonnya, dan nggak masuk. Oke, baik, terima kasih. Lanjut. Nah, di sini di line pertama ini saya mau definisikan max profit, yaitu adalah nilai maksimum dari variable profit. Nah, saya mau lihat nih indeksnya tuh di mana kayak gitu. Nah, pakai sintaknya ini kayak gitu. Nah, oke, diperoleh nilai maksimumnya itu di baris ke 9030. Nah, kalau tadi kan ini kriterianya cuma satu, bagaimana lebih dari satu? Oke, misal dua, yaitu N dan N atau OR kayak gitu ya. Tinggal run aja. Oke, saya suka sekali, mungkin ada terjadi something ya teman-teman. Karena yang atas gagal, pasti di bawah gagal. Ini harusnya kalau yang ini bisa, yang atas juga bisa, tapi kenapa ini nggak bisa kayak gitu ya. Oke, kita lanjut aja kayak gitu. Ini solusinya sih jelas di ini restart rantai harusnya. Oke. Tapi saya ingin lebih fokus ke sini teman-teman, strukturnya kayak gitu. Lanjut, tadi kita udah querying gitu ya, atau slicing itu ngambil data-data sesuai apa yang kita inginkan. Nah, kemudian selanjutnya kita mau modifikasi. Modifikasi artinya ini bukan merubah isinya, itu enggak, tetapi kalau kita pengen datanya ini urut gitu. Urut didasarkan apa kayak gitu. Mungkin ranking atau mungkin nama kayak gitu. Itu kita menggunakan fungsi sort values namanya dari data frame, dari pandas data frame. Nah, ini keterangan untuk ascending. Ascending itu berarti dia datanya akan naik berdasarkan profit. Kalau kita lihat profitnya memang dari minus terus angka yang paling tinggi ya di paling bawah kayak. Oke. Ini udah bisa berjalan, oke bisa. Kalau mau lebih dari 2 kolom, pastikan disimpan dalam bentuk list. Kemudian ascendingnya juga bikin list juga. Mau sama-sama ascending atau enggak, kayak gitu. Oke, ini sintaknya. Oke. Cek. Halo. Bisa terdengar dengan baik, teman-teman? Kecil banget, Mas. Masih kecil? Halo? Bisa ya? Udah, Mas. Ini kalau gini? Udah, Mas. Bisa ya? Cek. Bentar, ini baru masuk soalnya. Bisa ya? Oke, lancar ya? Oke. Nah, ini udah. Terus, nah, ini kayaknya aku salah ngasih data, artinya datanya terlalu indah gitu ya. Ya harusnya tuh ada dari sini. Saya lupa ada menghapus beberapa data.
hapus data kosong kayak gitu, drop NA. Karena ini nggak ada, maka ya utuh-utuh aja gitu, tetap ada 9987 kayak gitu, nggak ada yang hilang kayak gitu, karena memang nggak ada data yang hilang. Nah ini fungsi untuk menghapus data. Nanti di data cleaning kita akan menggunakan fungsi ini untuk menghapus data yang kayak gitu. Nah kemudian ini mungkin lebih tepat menerapkan fungsi pada data frame ya, bukan fungsi-fungsi pada data frame ya yang lebih tepatnya. Nanti yang di Nah, fungsi-fungsi ini sebenarnya adalah fungsi bawaan yang ada di series atau kemudian max, min. Nah, ini hanya kita bisa terapkan kalau dia sudah dalam tipe data yang bisa diterapkan itu. Nah, misal kayak count ini kan dia fungsi memang pada data frame ya. Itu df count ini bisa. Jadi df ini kan dia bentuknya data frame, kemudian fungsi count. Mungkin kalau ada yang tanya, terus daftar ini apa? Nah, saya juga ini nih, maksudnya secara spesifik mungkin teman-teman. Kalau gini jelas ya? Cek. Halo, komen guys. Nah, oke, lanjut. Nah, ini count kayak gini untuk menghitung jumlah data, baris data sih gitu. Ada berapa sih? Tentu harusnya isinya sama semua ya kalau dalam data frame ya. Kayak gitu. Oke. Kemudian ada value counts. Bedanya apa count dengan value counts? Kalau count itu menghitung semua misal ada berapa baris tuh gitu. Nah, itu akan menghitung jumlah baris yang ada di setiap kolom kayak gitu. Nah, kalau value counts biasanya itu untuk di satu list kayak gitu atau satu kolom di sini. Kemudian dia akan menampilkan jumlah di masing-masing kategori sebuah data kategori. Misal segmen kan ada consumer, corporate, dan home office. Dia akan menampilkan nih, oh yang consumer itu ada berapa, corporate ada berapa, home office ada berapa. Nah, value counts itu untuk itu. Nah, terus bagaimana kalau menampilkan satu-satu? Setahu saya sih pakai for, nanti tinggal di for aja kayak gitu ya, jalan di kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Kita bahas di pertemuan selanjutnya, kayak gitu. Oke. Ini value counts, kemudian sum itu menjumlahkan isinya di situ. Misal kalau kita punya data profit, kita mau lihat profit semuanya, nah kita dijumlahkan aja pakai sum kayak gitu. Terus maksimum, ya mencari maksimumnya, minimum mencari minimumnya. Nanti kan ini khusus untuk numerik ya, fungsi-fungsi ini untuk numerik, kemudian ada penilaian juga. Nah kemudian tadi kan kita di atas kan ada fungsi drop NA atau menghapus data kosong. Nah, kita pakai is null, kemudian sum kita mau misal ada data yang kosong tuh gitu. Dalam satu kolom tuh ada berapa yang kosong. Nah, pakai sintak ini. Nah, tampilannya kan kayak gini. Oh, order ID nggak ada, order date nggak ada, customer ID nggak ada, semuanya nggak ada kayak gitu. Nah, itu tadi dasar-dasar dari data frame di Python, teman-teman. Nah, kemudian dari dasar-dasar yang itu tadi, ini kita belum sampai kalau ada dua data frame kemudian digabung gimana kayak gitu. Kemudian nanti ada kalau data dalam tanggal tuh gimana kayak gitu. Nah, nanti mungkin akan saya sudah bikin modulnya sih, nanti saya kasih aja modulnya, teman-teman pelajari sendiri, atau nanti juga dalam waktu dekat ini mungkin saya akan bisa bikinkan video khusus untuk itu. Tapi di sini ini sebenarnya dasar-dasar itu udah cukup, teman-teman, untuk teman-teman analisis data tuh ini dasarnya udah cukup. Nah, kalau yang dasar-dasar ini udah paham nih, terutama untuk slicing nih, karena nanti yang kayak tadi saya itu kasih error. Kenapa? Karena saya terbiasa seminggu ini saya lebih sering berinteraksi pakai R gitu, jadi sintak di sini tuh ininya R kayak gitu. Jadi tadi
sempat saya kasih koma di sini karena kebayangnya untuk semua kolom koma kayak gitu. Nanti saya akan tunjukkan gitu. Nah, sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal kemarin, kalau teman-teman mau fokus sama R ya udah R aja, nanti yang Python sekadar ngumpulin tugas, kemudian atau sebaliknya kayak gitu. Dan nanti pun di baik di mini project UTS sama final project UAS, teman-teman bisa milih mau pakai R atau mau pakai Python kayak gitu. Oke, kita tadi sudah sampai di sini. Kemudian kita mau ini dasar ya. Sebenarnya ini nanti ada satu bagian, satu minggu khusus untuk EDA dan data preprocessing, yaitu di bagian terakhir. Dan ini adalah tujuan utama kita di kelas dasar, kayak gitu. Jadi di mana teman-teman nanti bisa analisis data. Yang kalian lakukan untuk analisis di awal itu, nanti teman-teman kalau bisa menguasai ini benar-benar nih, teman-teman itu sudah bisa menjadi seorang data analis. Kenapa? Ini kayaknya tipe ya. Oke. Nah, itu nanti yaitu teman-teman bisa explore data. Nah, sekarang kita baru bisa ngambil data dengan berdasarkan range baris, nama kolom, kemudian lebih dari berapa, sama dengan berapa, sama dengan apa, kayak gitu. Nah, besoknya kita akan belajar untuk diplotkah itu, kemudian mungkin dilihat distribusinya, kemudian akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, itu proses-proses itu nanti yang akan kita pahami secara skill ya, kayak gitu. Nah, IDE itu apa sih? Yang namanya exploratory data analysis itu ya kita explore, nyari insight di situ. Misal pergerakan atau perkembangan atau kategori apa sih yang paling laris, atau subkategori apa sih yang paling tidak baik performanya, kayak gitu. Nah, teman-teman tuh bisa tuh melakukan analisis itu, cukup sampai menggunakan dasar-dasar di sini, kayak gitu. Nah, maka di EDA ini langkah yang pertama itu jelas kita akses datasetnya ya, kita akses, kita tampilkan head-nya aja kayak gitu. Kemudian kita harus tahu, kalau tadi saya cuma ngejelasin langsung, kolom 1 order ID, kolom 2 order date, kolom 3 customer ID. Sebagai seorang data analis, kita tuh harus benar-benar paham datanya tuh apa. Nggak cuman, itu nomornya atau enggak. Bahkan kadang kalau kita cuman pengen, aku pengen klasifikasi nih, terus gitu. Ya nggak bisa, kita harus benar-benar paham, order ID. Order ID itu apa sih? Order ID itu nomor ID pembelian nota. Nah, bahkan harusnya nih sebagai data analis kita tuh tahu CA itu apa ya, 2016 itu apa ya, 152 156 itu apa ya gitu. Nah, itu harusnya teman-teman tahu kayak gitu. Nah, ini sebagai contoh saya hanya tampilkan minimal translate-nya lah. Order ID itu nomor ID pembelian atau notanya, order date itu tanggal pembeliannya, customer ID ini tuh pembelinya. Nah, memang kalau dalam data store kayak gini jarang sekali nama teman-teman. Nah, seperti kemarin ada teman kita alumni ya yang bekerja di salah satu retail kayak gitu. Nah, datanya persis kayak gini. Kita pernah diskusi kayak gitu. Ini adalah salah satu data yang kita gunakan bareng untuk belajar gitu. Nanti analisisnya setiap minggu tuh gimana sih gitu yang kamu lakukan kayak gitu kan. Nah, itu susunan datanya kurang lebih kayak gini kayak gitu. Cuman ya ini kan namanya data karangan ya, data dummy gitu ya. Itu udah cukup buat kita belajar kayak gitu. Nah, ini nanti lebih apalagi teman-teman pakai notebook, ini bisa ditulis seperti ini. Gitu. Kemudian ya kita lakukan apa yang sudah kita pelajari tadi, dimensinya berapa, nama kolomnya apa aja, tipe data kolomnya apa. Oke. Sudah jam 2 ya, kita maksimal sampai 2:30 aja, oke. Kemudian cek missing data. Nah, missing data ini saya pakai Isnul karena langsung kita bisa lihat, kolom ini ada nggak nih data kosongnya. Nah, kayak gitu. Nah, nanti seperti teman-teman yang di kelas mahir tuh udah sampai plot nih, bisa pakai gambar tuh. Jadi nggak lihat angka kayak gini, bisa lebih jelas lagi gitu. Kemudian statistik datanya. Nah, di statistik data ini sebenarnya nanti kalau kita lebih dalam lagi, kita tuh bisa kira-kira distribusinya bagaimana.
terus nilai minimal dan maksimalnya tuh berapa, kayak gitu. Kemudian rata-ratanya, terus kemudian yang penting tuh ini ada bagaimana perbandingan antara Q1, MEAN, dan Q3-nya, kayak gitu. Nah, ini nanti akan lebih jelas lagi kalau kita nanti juga diplot dalam distribusinya. Apakah normal atau tidak, kayak gitu. Nah, kalau normal apa, kalau enggak kenapa, kayak gitu. Nah, itu kenapa saya tuliskan di sini itu dasar, gitu. Karena ini ya kita harus tahu dasar ini gitu. Kita harus tahu statistiknya, kita harus jumlah kolom, nama kolom, jumlah baris, kayak gitu, distribusinya, gitu. Itu harus yang wajib kita tahu, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini benar-benar explore nih. Explore itu ya tergantung pertanyaannya. Misal nih, teman-teman punya tugas. Tolong dari data itu saya pengen tahu nih segmen apa sih yang keuntungannya itu paling banyak nih. Maka langkah-langkahnya seperti ini. Nah, ini sangat tergantung sama style teman-teman nih, cara mau motongnya gimana. Nah, kalau saya nih saya sajikan yang sederhana aja ya. Jadi saya lihat dulu masing-masing ini tuh untuk menampilkan tidak hanya jumlahnya, tapi saya juga mau lihat ada segmen apa aja sih gitu, pakai value consumer. Oh, ada consumer, corporate, sama home office. Nah, kalau dilihat dari jumlahnya, consumer memang paling banyak. Tapi apakah ini keuntungannya paling banyak, kayak gitu. Nah, nanti secara lebih dalam lagi, consumer itu siapa sih? Oh, consumer itu tuh ternyata kalau dalam data Superstore ini tuh barang-barang yang konsumtif gitu, teman-teman. Yang beli itu perorangan, kayak gitu. Mungkin kayak sikat gigi, kemudian snack, dan lain-lain. Nah, kalau corporate itu, segmen corporate itu ya barang-barang yang untuk korporasi, kayak gitu. Kemudian home office itu barang-barang perkantoran, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian karena ini ada 3 segmen, ya saya bikin data frame baru. Saya simpan dalam DF consumer, DF corporate, DF home office. Ini siapa data frame baru? Ya, ini adalah hasil slicing ini. Oh, slicing yang segmennya consumer, yang segmennya corporate, yang segmennya home office. Udah punya 3 data frame nih, kayak gitu. Baru tak cek, oh jumlah profitnya segini, yang corporate segini, yang home office segini. Ada 3 nilai, kita bandingkan, oh yang paling tinggi ini, terus kita tulis, kayak gitu. Nah, ini salah satu apa yang paling sederhana. Nah, nanti teman-teman sudah ada tugas yang perlu sudah dibuka. Itu intinya di situ tadi ada 3 pertanyaan kalau nggak salah, gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Halo? Oke, ada pertanyaan? Suara saya masuk, aman? Ada 54 orang. Sudah cukup jelas? Cek. Masuk, Mas. Oke, aman ya berarti? Oke, karena tidak ada yang bertanya berarti penjelasan saya dianggap cukup jelas. Kalau kayak gini tuh saya biasanya kalau udah jelas ini soalnya dinaikkan kayak gitu ya. Oke, nah ini di tugasnya dataset yang sama. Terus, nah tugasnya di sini. Tentukan segmen mana dengan profit tertinggi, nilainya 30. Tentukan kategori mana dengan sales terbanyak, nilainya 30 maksimal. So, kategori dengan quantity paling tinggi. Nah, ini totalnya ada 100. Tapi kalau teman-teman pengen belajar lebih challenging lagi, nanti teman-teman tolong tentukan bulan apa dengan profit tertinggi. Petunjuknya adalah kita butuh fungsi dalam data frame untuk date gitu ya, untuk mengelola tanggal. Gimana caranya? Nah, itu teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya Google ya. Oke, saya pastikan ini tampil kan nih? Oh, tampil ya. Oke, teman-teman bisa buka Google terus nanti dicari. Oh gitu. Nah, ini untuk membuat teman-teman dapat learning experience yang lebih ini lagi kayak gitu ya. Oke, itu yang pakai Python.
Selanjutnya saya bukakan yang R. Oke. Nah, mungkin bagi teman-teman yang di luar dari program penjuang data Pusat Studi Data Sains Matematika UAD yang melihat video ini di channel Hobi Data, selamat datang. Sekali lagi ini adalah video pembelajaran di Pusat Studi Data Sains Matematika UAD dalam program penjuang data di kelas dasar. Kelas ini khusus untuk mempelajari dasar-dasar pemrograman untuk data science, yaitu R dan Python. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masuk melihat video ini saya susun khusus kurikulumnya untuk mahasiswa matematika. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat kok kurikulumnya berbeda, kenapa R dan Python dibahas secara bersamaan? Karena sesungguhnya polanya sama, maka kita pelajari itu dua-duanya secara langsung kayak gitu. Biar nanti teman-teman lulusan dari matematika UAD bisa lebih adaptif lagi. Mau pakai R mau pakai Python juga digas kayak gitu ya. Oke. Sudah tampil ya di layar teman-teman. Ini saya sudah siapkan codingan R-nya, yaitu sama kayak gitu, urutannya sama dengan yang di Python. Kalau teman-teman mau lihat yang benar-benar sama persis itu di bagian ininya, bagian markdown-nya, atau kalau mau langsung run ini pakai yang tipe script-nya. Ini belum saya upload ya, nanti habis ini langsung saya upload. Gitu di Classroom sama persis isinya, mungkin biar lebih ini saya lihat aja, semoga tidak error ya. Karena bahas Python, maka di sini kayaknya saya bahas sekilas saja itu, karena konsepnya benar-benar sama nih kayak gitu, benar-benar sama kayak gitu ya. Mungkin ada beda dikit, nanti aku jelasin. Oke. Yang ini bisa, tapi aku nggak tahu apakah tampil. Oh, tidak tampil ya. Oke, saya pindah dulu, saya ganti tab. Ini yang mana? Oh, yang ini. Oke, saya tampil ya teman-teman. Oke, ini kalau dalam bentuk markdown, kecil lagi, tampil benar. Ya, sama. Pertama kita membuat data frame. Kalau di Python tadi kita pakai list, dan list itu tuh bisa menyimpan sebenarnya bisa lebih dari satu itu, tapi nanti ketika dia data frame, ya, di convert ke data frame, mau nggak mau memang satu kolom itu jadi satu tipe data. Nah, kalau di dalam R itu konsepnya gini teman-teman, lebih mudah sebenarnya bagi kita matematik, karena vektor tak jadi matrik, kemudian tak sebut dia data frame. Kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi, tetapi saya pengennya sederhananya gitu. Jadi vektor kemudian nanti dibentuk dalam sebuah matrik, kemudian nanti kita convertkan dalam tipe data frame. Fungsi data frame ini adalah membaca dia sebagai data frame, sehingga fungsi-fungsi dalam data frame di R itu bisa dijalankan di situ. Tapi kita bisa menerapkan itu atau menganggapnya sebagai matrik. Nanti saya tunjukkan gimana mudahnya itu kayak gitu. Pertama kita bikin vektor pakai fungsi C kayak gitu, atau mungkin teman-teman mau pakai fungsi apa yang lain yang sudah kita pelajari kemarin, sama persis kayak gitu. Nah, kalau tadi itu kan kita ngasih nama ya, kayak gitu. Nah, kalau di R itu nama vektornya langsung otomatis jadi nama kolomnya. Kalau di Python tadi kan kalau nggak ada namanya tuh, langsung otomatis indeks ya, dari 0, atau mungkin kalau di R dari 1. Tapi kalau di R itu nama vektornya langsung kayak gitu. Kalau kita mau ganti namanya, ya bisa. Ini kan ada underscore ya, karena dia nama vektor kan nggak bisa spasi kan. Nah, untuk mengubahnya pakai fungsi names, kemudian kita dalam bentuk vektor dia harus dirubah. Nah, baru bisa kita ganti seperti ini, pakai spasi.
Nah, maka namanya bisa nama spasi 2 kayak gitu. Nah, ini sama kayak yang tadi columns kalau di Python, kalau di sini pakai names gitu ya. Oke. Bagaimana kalau lebih dari 1? Sama juga di koma 2. Dan ini nggak perlu pakai fungsi apa-apa, nggak perlu pakai zip atau nggak perlu pakai dictionary karena di sini nggak ada dictionary gitu ya, langsung bisa koma gitu. Lebih mudah gitu ya, lebih praktis. Kalau kita terbiasa logikanya vektor matrik kayak gitu. Kalau mau ganti namanya pakai sintak ini kayak gitu. Oke, itu yang di membuat data frame. Lebih singkat, kenapa? Ya karena memang biasanya seperti ini kalau di R. Kalau di Python tadi kita harus menyesuaikan diri kayak gitu ya. Makanya ini lebih singkat nih. Hanya 3 sintak ya kayak gitu. Bagaimana kalau kita mau import? Kalau di Python itu pd.read_csv, kalau di R kita nggak perlu import library karena secara default udah ada read CSV di R itu gitu. Jadi kita bisa langsung read CSV sama juga kayak gini. Nah, cuman ini karena ini R itu apalagi R Studio ini basisnya kan sebenarnya nggak online ya gitu ya. Tapi bisa online. Ini kan akses data online nih. Tadi agak lama tuh sebenarnya akses ke sini teman-teman. Nah, saya rekomendasikan kalau ini di lokal aja kayak gitu. Jadi ini path-nya itu path lokal di dalam komputer kita itu jauh lebih cepat. Inilah tadi kenapa saya running agak lama karena mengakses secara daring gitu ya. Gitu. Sama juga memanggil data frame itu. Kalau dalam lead ini dia tampilannya kayak gini, jadi ini tampil semua ya. Jadi nggak 5 atas 5 bawah atau 10 atas 10 bawah, ini langsung semua. Jadi bayangkan kalau ini nggak bayangkan ini emang ribuan ya. Scroll sampai capek. Tadi udah kelewat kayaknya. Oke, ternyata itu dipotong ya. Nah, nanti sebenarnya ini bisa diakalin pakai namanya ada pakai library dplyr gitu. Nanti untuk supaya kita lebih mudah. Nah, nanti saya siapkan ininya, saya siapkan codingannya, nanti teman-teman bisa dipelajari lebih lanjut atau mungkin kalau ada waktu nanti saya juga bikinkan pembahasan untuk itu. Jadi ada library khusus untuk merapikan data kayak gitu atau mengolah data frame di R kayak gitu. Nah, tetapi ini saya susun di 2 ini, lama banget ya, saya scroll banyak nih, baru 2000 sampai 9000. Oke. Stop. Ya, hampir. Nah itu tadi. Tadi saya sampai mana ya? Nah, sampai itu saya lupa. Nah, ada khusus buat ngolah data di R kayak gitu. Nah, tetapi saya susun ini sama persis kayak di Python. Jadi logikanya sama nih. Oh, bukannya ini. Kalau pakai CSV ini. Kemudian kalau mau buka Excel kita pakai library read Excel. Kalau belum ada teman-teman install dulu read Excel. Sama juga read Excel kayak gitu langsung. Gitu. Ini berarti lokal ya kalau kayak gini ya. Saya simpan di lokal. Nah, kalau pakai library ini ternyata dia hanya menampilkan 10 teratas. Enggak kayak yang CSV kayak gitu. Nah, kalau yang ini mau tampil 10 data teratas ya pakai library dplyr itu gitu. Nah, kemudian eksplorasinya sama. Eksplorasi kita lihat head juga langsung head gitu. Bahkan lebih sederhana, nggak perlu ngakses library-nya apa, terus head df, tail df. Kalau tadi shape di Python, maka di R kita pakai dim. Nama kolomnya kita pakai names aja, nanti akan muncul kayak gini. Kemudian tipe data, kalau tadi adalah df type, maka di sini kita pakai fungsi str, kayak gitu. Langsung muncul juga sama. Oh, ini tipenya karakter atau objek kalau di Python ya. Terus numeric, kayak gitu. Karena kalau di R itu mau float, mau double, mau integer itu disebutkan numeric kayak gitu ya. Kemudian kalau di Python itu describe, di R itu namanya summary itu. Nah, itu sama, susunannya sama persis. Masuk ke slicing. Nah, bedanya di sini teman-teman. Karena ini dipandang sebagai sebuah matrik,
Padahal tadi kalau di Python itu data frame kayak gitu. Maka slicingnya bedanya di sini. df baris 1 sampai 10 harus ada koma di sini. Nggak bisa enggak, karena dia dianggapnya sebagai matrik. Gitu. Atau data frame itu logikanya dia sebagai matrik kayak gitu. Nah itu harus koma kosong. Koma kosong ini kalau di kemarin kita udah pelajari, berarti semua kolom kan gitu. Nah berarti nanti kita udah nggak pakai iLog tuh, atau semacam iLog DR. Karena kita kayak gini, kalau mau semua baris ya berarti ini kosong, terus ini ditentuin apa kolomnya kayak gitu. Itu bedanya. Makanya ini codingnya jauh lebih singkat karena nggak ada iLog kayak gitu. Kalau mau manggil per kolom, pakai nama sama persis susunannya, kurung siku juga, nama kolom juga. Kalau mau pakai, kalau di Python itu pakai titik, kalau di R itu pakai dolar. Tidak berarti mata duitan ya, tapi memang tandanya kayak gini gitu. Aku lupa loh, tadi 15% tuh. Cek. Cek. Halo, masuk ya, teman-teman? Oke. Sorry, lost connect ya. Nah, tadi sampai di satu kolom ya, satu nama kolom. Bagaimana kalau lebih dari satu kolom? Sama, persis. Kayak yang di Python tadi, kalau di Python itu harus dalam bentuk list, maka di dalam R itu harus bentuk Python. Python. Dalam bentuk vektor, sorry. Nah, makanya harus pakai C, kemudian profit, customer ID. Bisa, sama ya, logikanya sama persis. Menerapkan fungsinya juga, kalau tadi titik head, kalau di Python, maka di sini kita fungsinya adalah head, buka kurung, kayak gitu. Ini namanya nesting ya, atau kurung di dalam kurung kayak gitu. Bagaimana kalau kolom tertentu tapi pakai indeks? Oh, ini yang tadi iLog tadi ya. Nah, kalau pakai iLog tadi itu pakai .iLog itu kalau di data frame, karena dia di R, karena dia dipandangnya sebagaimana matrik, maka langsung baris pertama kolom ketiga. Enak banget. Langsung ya, nggak pakai fungsi tambahan nih gitu. Kemudian dari baris 1 sampai 10, dari kolom 2 sampai kolom 5. Ini aja, gitu. Simple. Nah, bagaimana kalau df profit sama dengan ini? Nulisnya juga sama, bedanya tambah koma ini. Kenapa? Karena ini menampilkan semua kolom. Sebenarnya ini tuh bisa kita ganti tuh. Misal profitnya sama dengan ini, tapi saya cuma mau lihat segmennya doang. Saya mau lihat kategorinya doang. Tinggal aja di sini nanti ditampilin nih, mau df apa kayak gitu di sini, atau spesifikasi kolomnya. Mau pakai fungsi mat juga sama. Kalau nyari indeks, kita pakai namanya which, gitu ya. Oke. Kita sudah sesuai protokol kesehatan, santai meskipun teman-teman dengar suara bersin ya. Oke. Nah, bagaimana kalau ada dua kriteria ya, itu pakai and dan or. Apa di sini ada, ya seperti ini sama, tapi kita pakai sebuah fungsi namanya subset. Nah, subset matematik banget kan, subset gitu. Data frame-nya apa? Syaratnya tuh apa? Nah, ini kalau kita manggil data frame, maka ketika kita manggil profit kayak gini berarti adalah variabel dalam data frame ini. Tuh. Nah, karena ini dua, nah kita bisa menggunakan penghubung logikanya itu and atau or, kayak gitu. Sama persis kayak yang di Python, gitu. Untuk sort, nah untuk sort itu kita nggak ada fungsi terus sort, kayak gitu nggak ada, tetapi lebih ke fungsi, nama fungsinya adalah order kayak gitu, bukan sort ya tapi order gitu.
diurutkan terhadap apa? Profit. Kayak gitu. Kalau di sini ya, contohnya disamain sama kayak Python tadi. Terus ascending, descendingnya berapa? Gimana, Mas? Kayak gitu. Kalau di Python tadi kan pakai ascending true atau ascending false. Nah, kalau di sini, kalau kita mau positif atau urut gitu ya, menaik gitu, kayak gini. Kalau mau lawannya menurun, tinggal dikasih tanda negatif di sini, gitu. Ya, kayak gitu. Quantity menurun kan dari paling atas, maksimal 14. Kalau ini yang dari kecil, tapi ini profit ya. Kenapa nggak tak sama ya? Profit. Kebetulan profit ini di sini nggak kelihatan ya, harusnya di sini. Nah, percayalah bahwa profit itu urut dari yang kecil sampai yang terbesar gitu ya. Oke. Kalau missing data, nah missing data ini saya menggunakan logika yang sama. Nah ini pakai as apply. As apply itu adalah kita menerapkan sebuah fungsi yang kita definisikan. Misal kita buat fungsi sum, kita aplikasikan di df kayak gitu. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di selanjutnya gitu ya, di fungsi di R kayak gitu. Tapi teman-teman it's okay pakai aja dulu. Ini hasilnya biar sama nih. Order ID-nya, NA-nya nggak ada, order date-nya nggak ada, customer ID-nya nggak ada, sampai yang terakhir di profit. Nah, kemudian menerapkan juga fungsi, kalau tadi tuh di Python ada namanya value counts atau menghitung jumlah kategori dari kategori gitu, dari data kategori kayak gitu, maka di sini kita pakai fungsi table. Hasilnya juga sama. Max tinggal max, min tinggal min, mean tinggal mean, sum tinggal sum. Oke ya, sama persis. EDA juga sama. Oke, ini kurang rapi, nanti saya rapikan gitu biar urut 1, 2, 3 ya, tinggal di enter aja sebenarnya. Oke, memahami dataset, dimensinya atau share di Python, nama variabel, names, kemudian tipe data pakai str, missing data pakai yang tadi kita kopas saja. Kalau di Python di R itu summary, kemudian eksplorasi data analisis lanjut sama tadi, sama ya segmen yang tertinggi. Saya susun bahkan ininya dan ini untuk menampilkan semua kolom dan oke. Susun di ini baik sama Python kan, kalaupun nanti ada bahasa baru, kalau sekarang yang lagi ada Go ya, Go itu sebenarnya untuk file sih, tapi menurut saya sama aja kayak gitu. Saya pasti jadi atau mungkin nanti ada bahasa C atau mungkin bahasa yang kayak sama, tapi ini karena sama open source dan kok ini mungkin mereka tahu aja kan atau mungkin pelali itu ada masih nyambung. Iya nyambung tapi ini kok stop connect. Apa ya?
Cek. Cek. Belum masuk lagi. Cek kalau. Masuk. Oke, sorry guys, sempat lost. Oke, sebenarnya kita udah selesai ya. Tadi benar-benar udah di terakhir. Kan teman mungkin kuliahnya tetap seminggu ya. Dan saya tambahkan tetap seminggu. Oke, silakan yang mau bertanya. Kita masih ada waktu 3 menit, lama sekali itu. 3 kali 60 detik. Silakan. Tidak ada. 50, biasanya ada 70. Ini pun ada beberapa yang sebelah. Ini sedang betul atau gimana? Oke. Sekali lagi, ada pertanyaan? Tidak ada. Halo, apakah saya terdengar? Cek, tidak. Masuk ya, aman ya. Kok sepi sih gitu? Oke. Saya mau share sebentar. Ini juga untuk kelas mahir juga sih. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya mau sharing Word. Oke. Mana? Udah? Belum? Oke. Bentar ya guys. Oke. Jadi oke. Ini adalah agenda kegiatan kita. Nanti saya share soalnya dalam bentuk PDF. Apa? Enggak kelihatan. Oke, belum. Harusnya udah. Di sini udah loh. Udah? Belum? Belum, Mas. Oke. Kayaknya problem kekuatan koneksi pada di sini. Oke, tapi intinya kita sudah berada di pertemuan 4 dari 5 pertemuan sebelumnya atau sebelum disebut FS. Nah, di minggu selanjutnya kita akan belajar. Oke, gimana? Oke, minggu selanjutnya kita akan fokus di kelas dasar itu. Oh, ini baru tampil. Ini bisa. Oke, udah masuk ya. Cek. Udah tampil ini. Hah? Belum juga. Oke. Oke. Intinya, saya jelaskan aja melalui deskripsi gitu. Intinya, besok itu kita sudah masuk fungsi if dan looping, baik R maupun Python. Nah, saya ingin menyampaikan hal penting di sini, bedanya atau gini, kita nih teman-teman jujur ya, saya juga ada ini, kita hanya punya 20 pertemuan, atau 14 sih sebenarnya, itu. Tetapi saya diminta untuk kalian itu siap programming, baik R maupun Python. Makanya saya sampaikan lagi bahwa ini adalah kelas cepat lah kayak gitu. Jadi saya cuman kasih ini kayak gitu. Nah, teman-teman akan pelajari lebih dalam lagi. Khusus di modul terakhir di sebelum mini project ini, maka sedang saya susun lagi akan lebih banyak soal ini. Akan lebih banyak teman-teman harus explore di situ. Saya harap teman-teman merasakan learning saya-nya. Lebih banyak error, teman-teman lebih paham. Lebih sering salah, teman-teman lebih paham. Kalau mau nanya, kalau memang dapat deh. Kalau di Google memang udah nggak ada, baru nanya. Kecuali saya usahakan itu memang di Google nggak ada sih gitu. Tapi dicoba seanu mungkin dipelajari dulu kayak gitu. Intinya di sini, karena besok teman-teman di semester 7
itu harus membuat program, jadi misal mengkaji teori nih, teori yang tidak dikaji oleh kakak tingkatnya. Nah ternyata biasanya nih makin kesini tuh makin nggak ada nih yang ngebahas di internet gitu. Oh kok belum ada yang bikin ya, kok belum ada yang bikin ya, ya memang belum ada gitu. Dan teman-teman harus buat itu di press. Nah kalau ini teman-teman nanti kuasai, insya Allah bisa lah gitu. Yang nggak gampang juga tapi bisa. Nah mungkin itu yang perlu kaji teman-teman, nanti silakan dibelajar lagi. Kalau mau diskusi, ada juga mas-mas dari asistennya di sini, mas dan mbak, itu lebih banyak mbaknya ya daripada mas. Nah, nanti akan membantu teman-teman. Oke, kita sudah di 14.32, udah lebih 2 menit. Terima kasih partisipasinya. Terima kasih nanti. Oke, formnya masih sama yang kemarin. Saya scroll naik ke sini lagi. Kata kuncinya adalah, saya ulang juga nggak apa-apa sih, ini kan cuma 50 orang ya, nanti insya Allah nggak akan mengebocorin, saya percaya itu semua, yaitu DF grup semua, DF kecil semua, ya, itu aja. Oke, terima kasih teman-teman, selamat belajar, tetap ini ya, tetap konsisten, karena nanti akan kelihatan nih mana yang bisa sukses di program ini, nanti akan ada yang terbaik, baik di kelas dasar maupun kelas mandiri ya. Kita siapkan event graduasi yang cukup memorable gitu, nggak kayak kemarin kayak gitu. Kita sedang rancang itu, jadi silakan teman-teman untuk biar semangat belajar. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih juga dari teman-teman di Hobi Data. Mohon maaf ada beberapa kendala hari ini, tapi kalau teman-teman mau belajar data science dasar gratis, silahkan ikuti konten-konten yang ada di channel Hobi Data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dan muda matematika Universitas Ahmad Dahlan. Selamat bergabung di program studi matematika Universitas Ahmad Dahlan. Program studi matematika Universitas Ahmad Dahlan terakreditasi D oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Prodi Matematika berkomitmen untuk menciptakan sarjana matematika yang handal dengan dilandasi nilai-nilai Islam serta dibekali dengan semangat kewirausahaan. Konsentrasi yang ditekankan pada kurikulum program studi matematika adalah ilmu-ilmu matematika dan komputasi saintifik. Program studi matematika memiliki 8 orang dosen dengan penguasaan ilmu yang mumpuni terdiri dari 3 orang lulusan S3 dan 5 orang lulusan S2. Visi program studi matematika UAD adalah menjadi program studi yang unggul dalam penguasaan matematika dan komputasi saintifik yang berkualitas global dan dijiwai nilai-nilai Islam. Misi program studi matematika antara lain: 1. Menyelenggarakan perkuliahan dan pada topik matematika dengan pendekatan komputasi saintifik. 2. Menyelenggarakan penelitian matematika di bidang sains, engineering, dan practical life. 3. Menjalin kerjasama dan pelayanan pada masyarakat di bidang matematika dan komputasi. Yang keempat, mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kegiatan program studi. Fasilitas pembelajaran di program studi matematika sudah didukung ruangan yang sejuk dan modern, dengan fasilitas laboratorium yang menunjang. Keunggulan program studi matematika pada penguasaan ilmu-ilmu matematika dan komputasi saintifik. Sains komputasi mencakup permodelan simulasi dan analisis dari fenomena-fenomena di bidang sains, data science, big data, dan rekayasa melalui komputasi. Program studi matematika menjalin kerjasama baik dengan instansi perguruan tinggi, swasta, maupun pemerintah. Jalinan kerjasama yang dilakukan antara lain dengan Universitas Utara Malaysia dalam program Exchange. Selain itu, kerjasama dalam pengembangan komputasi pada ranah data science dan big data dilakukan dengan baik, salah satunya dengan PT Solusi 247. Untuk mencapainya, visi program studi matematika melakukan penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Alhamdulillah, prestasi mahasiswa Prodi Matematika cukup membanggakan.
Hal ini dapat dilihat dari capaian yang telah diperoleh baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Antara lain, pada tahun 2018 pernah juara lomba esai pada Shelton Festival, juara 1 pada lomba poster dan esai di Unisba, juara 2 pada Pekan Seni Tingkat Daerah atau Peksimida, meraih medali perunggu pada acara Wintex tahun 2019, dan yang terbaru adalah 2 proposal program kreativitas mahasiswa lolos pada tahun 2020 ini.